Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya teman-teman, di video kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, yang masih sering ditanyakan dan terus ditanyakan, padahal sudah saya jawab beberapa kali di beberapa video saya. Dan ini pertanyaan-pertanyaannya yang saya ambil sedikit-sedikit ya, nggak semua bisa saya jawab karena saya juga ya ada yang tahu, ada yang tidak informasinya gitu. Itu pun saya harus mengecek dulu secara detailnya kayak gitu untuk menjawab dari pertanyaan dari teman-teman semua itu. Ya, jadi pertanyaannya salah satunya adalah kalau saya sudah pulang atau sekarang posisi saya berada di Indonesia, bisa masuk atau bisa balik lagi ke Singapura nggak? Jawabannya ya bisa, tapi karena tingkat approve application-nya itu dari MOM masih sangat rendah ya, tidak banyak aplikasi untuk approve dari MOM. Ya teman-teman tentunya tahu sendiri kan sekarang lagi COVID seperti ini. Jadi teman-teman untuk yang berpulang ke Indonesia terus ya pulang seterusnya, bukan cuti, untuk balik lagi ke Singapura tidak bisa proses dengan cepat karena MOM itu mengapprove kita itu sekarang susah. Dan yang sudah bekerja, maksudnya yang sudah berada di PT aja itu kalau belum apply visa itu nggak bisa untuk diteruskan di PT karena ya takutnya lama, di sininya sedang lockdown. Daripada teman-teman menunggu lama kan seperti saya yang di video kemarin, lebih baik teman-teman menunggu di rumah, kecuali kalau yang udah apply visa itu baru bisa dilanjutkan. Pertanyaan nomor 2, kok teman saya sudah dapat visa kerja sedangkan saya belum dapat majikan juga? Mungkinkah agensi saya nggak mau mencarikan majikan? Nah, untuk pertanyaan ini ya teman-teman, sekali lagi tingkat approval MOM itu masih sangat rendah. Jadi banyak aplikasi yang disubmit atau yang ditolak gitu ke MOM, tapi banyak juga yang sampai hari ini di reject MOM. Bukannya agensi tidak mencarikan majikan, atau memang kalaupun dapat majikan ya tetap aja sudah di apply terus kena reject dan harus apply ulang gitu. Jadi sudah apply pun belum tentu di approve sama MOM. Tetap aja ya untuk teman-teman yang belum punya majikan, bukan karena agensi nggak bekerja keras gitu atau majikan juga enggak, itu ya tetap aja kan, biarpun majikan udah ngambil kalian terus mau apply visa gitu mah terus ditolak terus, ya itu karena sekarang suasana di sini kan udah saya bilang di sini lagi COVID ya, jadi lockdown, jadi semuanya dibatasi, nggak bisa secepat itu untuk proses mengambil dari Indonesia. Karena kebanyakan juga sekarang majikan yang ngambil langsung TKW dari Singapura. Terus kira-kira majikan seperti apa yang di-approve sama MOM? Ya yang saya tahu aplikasi untuk jaga orang tua, terus itu kan kayak benar-benar butuh banget, misalnya orang tua itu udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Terus ya itu kan butuh banget untuk dibantu, nah itu yang bisa cepat-cepat di-approve sama MOM. Terus untuk yang jaga anak, misalnya majikannya itu kerja, yang perempuan atau laki-laki, itu yang benar-benar semuanya urgent banget gitu ya, baru bisa di-approve secara singkat oleh MOM. Terus ya ini juga saya juga nggak tahu ya, cuma MOM yang benar-benar tahu kenapa mereka bisa memberikan approve kepada majikan. Dan aplikasi apa aja yang memenuhi syarat untuk MOM saya juga kurang tahu, tapi yang ya saya tahu ya seperti itu, biasanya yang emang lebih penting-penting banget gitu baru di approve sama majikan
dengan secepat mungkin kayak gitu. Terus jadi berapa lama saya harus tunggu sampai tahu aplikasi yang diajukan di approve atau tidak. Nah, normalnya aplikasi dapat jawaban dalam 7 hari kerja. Dalam 7 hari kerja itu kecuali hari Sabtu sama Minggu ya, itu nggak termasuk. Misalnya Senin sampai Jumat, balik dari Senin sampai Selasa gitu, itu 7 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu nggak terhitung. Itu yang seperti saya bilang, itu normal aplikasi. Tapi ya ada yang sampai 14 hari, sampai 1 bulan kerja. Jadi nggak semuanya itu sama ya, seperti yang saya bilang. Terus aplikasi Angmo atau Bule atau yang bukan Singaporean belum di-approve ya. Ya, pengalaman yang saya tahu dari informasi teman-teman yang lain, katanya untuk sekarang ini MOM itu masih mengutamakan Singaporean. Maksudnya masih mengutamakan Singaporean itu ya yang luar dari sana, yang orang-orang bule kayak gitu, itu masih belum diusahakan ya, karena teman-teman tahu sendiri kan sekarang lagi COVID, jadi semua dibatasi dan yang diutamakan tetap warga negaranya dulu. Tapi ya mungkin tetap ada, cuman yang diutamakan masih Singaporean dulu gitu. Nah, terus berarti saya cuma bisa kerja sama orang Singapura ya dong, nggak bisa kerja sama orang bule. Ya kerja sama siapa aja sih menurut saya ya sama ya, yang namanya kerja mungkin ada di orang bule atau di Singapura itu sama aja capek, cuman semuanya tergantung dari diri kalian masing-masing merasa nyaman atau tidaknya gitu. Tergantung kitanya bisa bawa diri juga bagaimana. Terus pertanyaannya lagi, terus kalau uang $1.700 itu siapa yang bayar uang karantina? Nah, ini untuk uang karantina ya. Kalau dulu tahun kemarin itu, kalau yang cuti atau yang datang dari dari Indonesia ke Singapura, 1.700 itu yang bayar itu majikan, semua majikan ya. Tetapi sekarang udah diperbarui lagi, MOM sudah memperbarui karena banyak dari teman-teman semua yang datang dari Indonesia terus belum sampai finish potongan, belum habis potongan, itu kan rata-rata 6 bulan sampai 8 bulan kayak gitu kan. Jadi belum habis potongan, mereka itu minta transfer. Nah, si majikan itu jadi merasa rugi karena dia sudah bayar ambil pembantu, terus dia juga bayar karantina kan sebesar $1.700. Apalagi sekarang itu karantina harus 21 hari ya, bukan 14 hari lagi. Nah, jadi untuk sekarang, untuk teman-teman yang belum habis potongan 6 bulan, mereka transfer, jadi teman-teman itu harus bayar setengahnya juga ke majikan. Jadi mungkin sekitar 3 bulan gaji kalian harus bayar, karena majikan juga merasa rugi. Kalian belum habis potongan tapi kalian udah minta transfer kayak gitu. Karena kan kalian tahu sendiri sekarang COVID ya, keuangan para majikan pun nggak sama seperti dulu. Mungkin karena kebanyakan kan yang di PHK juga sama seperti di Indonesia gitu. Jadi untuk sekarang seperti ini. Ini surat dari MOM pemberitahuan. Jadi untuk teman-teman yang belum habis potongan, nanti kalian akan dikenakan juga untuk bayar karantinanya. Kecuali kalau teman-teman yang bertahan di rumah majikan sampai finish kontrak atau setidaknya sampai selesai potongan, baru majikan membebaskan bayaran karantina itu. Terus apakah wajib karantina 14 hari di Singapura dan COVID tes lagi? Kan sebelum datang ke Singapura sudah tes COVID juga. Nah, untuk ini aturan pemerintah. Ini bukan aturan dari pihak agensi atau aturan dari majikan atau gimana. Ini aturan dari pemerintah ya. Kalian semua tahu
di sini, di Singapura, di Indonesia, di seluruh dunia sekarang itu lagi musim pandemi. Jadi semua orang juga tidak mau kan terkena COVID gitu. Jadi ini aturan pemerintah. Meskipun di Indonesia sudah melakukan tes COVID, datang ke sini harus melakukan tes COVID lagi. Pertanyaannya banyak juga ya. Oh, ini tahu gitu saya nggak pulang kalau proses ke Singapura itu susah. Lanjut kerja aja sama majikan dan kuat-kuatin aja apapun yang terjadi atau minta transfer aja. Nah, untuk teman-teman yang udah pulang tapi pulang menyesal balik lagi ke sini, susah kayak gitu ya, nasi sudah menjadi bubur kawan. Nasi sudah menjadi bubur, itu yang kalian mau kan. Kebanyakan dari kita semua kadang berpikir ya udah pulang aja, udah kumpul sama keluarga kan enak gitu, mau makan mau enggak yang penting kita kumpul. Tapi akhirnya udah di Indonesia 1 bulan 2 bulan kayak gitu, merasa ya kadang nggak punya uang. Tahu sendiri kan di Indonesia kayak gimana. Kadang kita udah di sini kerja setiap bulan dapat duit, terus di Indonesia ya kita nganggur gitu, nggak ada penghasilan, yang ada pengeluaran. Kadang kan di situ orang yang biasa megang uang itu terus nggak pegang uang, kadang di situ kita merasa ada penyesalan gitulah, kenapa saya nggak cuti kemarin. Nah, di situ saya tegaskan sama teman-teman semua, jadi sebelum pulang kalian emang harus berpikir, terus berpikir gitu ya, yang baiknya kayak gimana. Apalagi sekarang lagi COVID kayak gini, ya nasi sudah menjadi bubur lah. Udah pulang datang ke sini susah, tapi ya mudah-mudahan semoga cepat kembali normal ya. Saya juga tahu kok gitu yang kalian rasakan gitu, sama seperti saya yang sebagai seorang tulang punggung keluarga. Kalaupun saya pulang gitu, meskipun di sini merasa nggak enak, nggak nyaman, tapi ya kita kan butuh masa depan, terus keluarga butuh kita, butuh uangnya. Jadi ya dipikir-pikir dulu kalau memang kita mau pulang, katanya nggak mau balik lagi ke sini kayak gitu. Makan tidak makan yang penting ngumpul, katanya kan begitu ya. Jangan sampai pikiran yang enggak lah. Kalian pokoknya harus benar-benar dipikirkan kalau memang gak mau balik lagi bekerja kayak gitu. Jangan sampai ada penyesalan. Apalagi lagi musim COVID seperti ini, di Indonesia aja susah ya mencari kerja, di sini pun sama. Jadi kalau mau ya teman-teman, misalnya nggak betah di satu majikan ya bisa transfer, atau ya bisa cuti dulu sebelum pulang itu ngambil majikan lagi, terus datang ke sini kan jadi udah punya majikan gitu. Saya pun ya sebagai tulang punggung merasakan seperti yang teman-teman rasakan semua. Nah, untuk informasi pembukaan Singapura itu sampai 17 Juli ya teman-teman. MOM approve semua aplikasi sampai 17 Juli. Ya mudah-mudahan ada kemajuan ya COVID, mudah-mudahan balik lagi kayak dulu, normal lagi kayak gitu. Kalau misalnya tambah parah ya mungkin sekarang kan udah siaga 2 ya, udah phase 2 gitu. Ya mudah-mudahan kembali normal agar kita bisa ya beraktivitas seperti biasanya kayak gitu. Kita pun nggak mau kan seperti ini terus. Ya jadi untuk MOM bisa approve itu sampai 17 Juli dulu. Kalau misalnya di sini nggak ada perubahan, ya ada kemungkinan MOM akan memperpanjang penutupan approve visa. Nah, untuk teman-teman yang sudah di PT, yang udah apply visa, ya bersabar ya, mudah-mudahan cepat segera terbang. Dan untuk teman-teman yang belum apply visa, lebih baik nunggu di rumah dulu daripada kalian lama nunggu di PT, karena di Singapura masih COVID dan masih tutup, belum bisa dibuka. Oke teman-teman, jadi itu aja informasi dari saya. Maaf masih random dan acak-acakan menjelaskannya. Semoga teman-teman paham, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan teman-teman
berikan di komentar, atau ya teman-teman bisa DM saya di IG Reni TS5. Oke? Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.